Halo adik-adik, di video kedua ini kita akan belajar mengenai lanjutan dari pembahasan materi Teorema Pythagoras pada video pertama. Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, dalam video kedua ini diharapkan nantinya adik-adik dapat menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui dan dapat menguji tiga bilangan apakah termasuk tipe Pythagoras atau bukan. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai jenis-jenis segitiga. Nah, jenis-jenis segitiga ini tentunya tidak terlepas dari rumus Pythagoras ya. Sebelumnya, bagaimana sih cara menentukan jenis segitiga dengan rumus Pythagoras itu? Nah, cara menentukan jenis segitiga dengan rumus Pythagoras itu adalah kalian bandingkan kuadrat dari sisi terpanjang dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Kalian bisa lihat gambar segitiga siku-siku di samping kiri ini. Nah, dari gambar segitiga siku-siku tersebut, Ibu sudah tuliskan untuk masing-masing atau sudah Ibu tuliskan nama dari masing-masing sisinya, yaitu ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, apabila hasil dari kuadrat sisi C atau C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Kemudian, apabila C kuadrat itu kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Nah, sedangkan apabila C kuadrat itu lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Selanjutnya, Ibu mempunyai contoh soal. Yang pertama, diberikan segitiga ABC. Tentukan jenis segitiga tersebut jika telah diketahui panjang sisi AB sama dengan 8 cm, BC sama dengan 15 cm, dan AC sama dengan 20 cm. Gimana Bu cara menyelesaikan soalnya? Nah, cara penyelesaiannya adalah seperti berikut. Untuk menentukan jenis segitiga tersebut, terlebih dahulu kita identifikasi sisi terpanjangnya. Dari soal tersebut yang merupakan sisi terpanjangnya adalah 20 cm ya, atau sisi AC. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. 20 kuadrat titik-titik 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Ingat cara menentukan jenis segitiganya. Kenapa bentuknya seperti ini Bu? Nah, karena kan kita telah mengidentifikasi mana sisi yang terpanjangnya, yaitu sisi AC dengan panjang 20 cm. Nah, kemudian kita bisa tuliskan panjang dari sisi terpanjangnya, yaitu 20 cm ini, di bagian paling kiri. Dan jangan lupa kita kuadratkan. Kemudian untuk sisi-sisi lainnya sama kita kuadratkan, tetapi kita jumlahkan. Ya, jangan sampai lupa. Sisi lainnya itu kita jumlahkan. Lalu, ini kenapa Bu kok titik-titik? Nah, karena kita belum tahu apakah hasil dari 20 kuadrat ini akan lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan hasil penjumlahan dari kuadrat sisi-sisi lainnya, ya. Nah, kemudian kita kuadratkan dari masing-masing sisinya. Diperoleh 20 kuadrat itu sama dengan 400. Kemudian 8 kuadrat itu sama dengan 64 dan 15 kuadrat itu sama dengan 225. Lalu kita jumlahkan untuk 64 dan 225. Diperoleh 289. Nah, sampai di sini kita baru bisa membandingkan apakah nilai dari 20 kuadrat itu sama atau tidak, atau lebih dari, atau kurang dari, dengan hasil penjumlahan dari 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Nah,
Di sini diperoleh 400 dan 289. Nah, jadi kalau kita bandingkan, maka 400 ini lebih dari 289. Sehingga segitiga ABC merupakan segitiga tumpul. Ingat ya, jika C kuadrat itu lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Agar lebih paham lagi, Ibu berikan contoh soal yang kedua. Tentukan jenis segitiga berikut apabila diketahui panjang sisi-sisinya, yaitu 10 cm, 12 cm, dan 15 cm. Nah, untuk menentukan jenis segitiganya ini sama dengan cara menentukan jenis segitiga pada contoh soal yang pertama tadi, yaitu kita identifikasi terlebih dahulu sisi terpanjangnya. Dari 10 cm, 12 cm, dan 15 cm yang merupakan sisi terpanjang adalah sisi dengan panjang 15 cm. Nah, kemudian kita bisa tuliskan seperti ini. 15 kuadrat titik-titik 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, selanjutnya kita kuadratkan masing-masing sisinya. Diperoleh 15 kuadrat itu sama dengan 225. Kemudian 10 kuadrat itu sama dengan 100 dan 12 kuadrat itu sama dengan 144. Lalu kita bisa jumlahkan untuk 100 dan 144-nya. Diperoleh 244. Sampai di sini kita bisa membandingkan antara 225 dan 244. Nah, diperoleh 225 ini kurang dari 244. Sehingga jenis segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. Ingat ya, apabila C kuadrat itu kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. Nah, adik-adik perlu diingat kembali, jika C kuadrat itu lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga yang dibentuk adalah segitiga tumpul. Kemudian, jika C kuadrat itu kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga yang dibentuk adalah segitiga lancip. Dan jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga yang dibentuk adalah segitiga siku-siku. Nah, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian mengenai cara menentukan jenis segitiga dengan rumus Pythagoras ini, silahkan kalian masing-masing mengerjakan latihan soal ini ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang triple Pythagoras. Nah, apa sih triple Pythagoras itu? Triple Pythagoras merupakan kelompok 3 bilangan bulat positif yang kuadrat bilangan terbesarnya mempunyai nilai yang sama dengan jumlah dari kuadrat 2 bilangan lainnya. Loh, berarti sama dong Bu dengan rumus Pythagoras? Ya sama. 3 bilangan pada triple Pythagoras itu sama halnya dengan rumus Pythagoras karena sama-sama menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Nah, ini dia beberapa triple Pythagoras yang sering digunakan dalam beberapa soal, yaitu ada 3, 4, 5, dan kelipatannya. Maksudnya kelipatannya itu gimana, Bu? Nah, maksudnya adalah di sini kan ada bilangan 3, 4, 5. Kalau masing-masing bilangan tersebut kita kalikan 2, diperoleh 6, 8, 15. 6, 8, 15 itu juga merupakan triple Pythagoras. Karena 6, 8, 15 itu merupakan kelipatan dari 3, 4, 5. Jadi apapun bilangan yang
merupakan kelipatan dari 3, 4, 5 itu juga merupakan triple Pitagoras. Sama halnya untuk 5, 12, 13 dan kelipatannya juga termasuk triple Pitagoras. 7, 24, 25 dan kelipatannya juga termasuk triple Pitagoras. Dan 8, 15, 17 dan kelipatannya itu juga termasuk triple Pitagoras. Ini jangan dilupakan ya, karena triple Pitagoras yang Ibu tuliskan ini sering digunakan dalam beberapa soal. Nah, untuk lebih memahami triple Pitagoras ini, kita langsung ke contoh soalnya saja. Pada video pertama kemarin, kita sudah membahas cara menentukan panjang sisi AB dengan menggunakan rumus Pitagoras. Masih ingat ya adik-adik? Nah, sekarang kita akan menentukan panjang sisi AB ini dengan triple Pitagoras sebagai berikut. Nah, ini dia gambar segitiga siku-siku ABC-nya. Dengan menggunakan triple Pitagoras, sisi-sisi yang diketahui yaitu 8 cm dan 6 cm ini dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, ini Ibu tuliskan 8, 6, dan titik-titik. Titik-titik ini merupakan atau nantinya adalah panjang sisi AB. Karena kita belum tahu panjangnya itu berapa, maka di sini Ibu tulis titik-titik ya. Kemudian kita identifikasi 8 dan 6 ini kita dapat membaginya dengan bilangan 2 ya. Masing-masing kita bagi dengan 2. Sehingga diperoleh 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Kemudian 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Kita ingat, triple Pitagoras. Ada 4, ada 3. Oh, berarti pasangannya adalah 5, ya. 3, 4, 5. Itu merupakan triple Pitagoras. Sehingga kita telah menemukan pasangan triple Pitagoras yang sesuai dengan ukuran sisi-sisi pada segitiga ABC ini. Kemudian, karena tadi dari 8 itu bisa menjadi 4, itu karena dibagi dengan 2. Dengan begini kita bisa membalikan 4 supaya bisa menjadi 8 itu kebalikannya dengan dibagi 2, yaitu dikali 2. Yaitu 4 bisa menjadi 8 itu dikali 2. Kemudian 3 bisa menjadi 6 itu dikali 2. Lalu 5 di sini supaya dapat kita sesuaikan agar menjadi panjang sisi AB, maka 5 ini kita kalikan juga dengan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Ya. Sehingga panjang sisi AB sama dengan 10 cm. Jadi, panjang sisi AB adalah 10 cm. Sama kan adik-adik dengan hasil penyelesaian dari soal ini pada video yang pertama, yaitu 10 cm. Nah, agar lebih paham lagi, yuk kita bahas contoh soal yang kedua. Adik-adik, ini contoh soal yang bentuknya berbeda dengan tadi ya. Di sini, Ibu bacakan soalnya terlebih dahulu. Perhatikan kelompok-kelompok bilangan di bawah ini. Tentukan kelompok bilangan yang merupakan triple Pitagoras. Di sini ada 4 poin. Untuk poin A, ada 5, 12, 13. Kemudian untuk poin B, ada 14, 8, 17. Untuk poin C, ada 8, 6, 10. Dan untuk poin D, ada 3, 4, 6. Adik-adik, di sini Ibu akan membahas cara pengerjaan untuk soal poin A. Setelah itu, kalian dapat mengerjakan soal poin B, C, dan D agar menjadi lebih paham lagi ya.
Baik, langsung saja. Untuk soal poin A, kelompok 3 bilangan bulat positifnya adalah 5, 12, 13. Kemudian, Ibu misalkan A sama dengan 5, B sama dengan 12, dan C sama dengan 13. Selanjutnya, kita kuadratkan sisi terpanjang dan jumlahkan kuadrat sisi lainnya. Ya. Yang pertama kita kuadratkan sisi terpanjang, namun sebelumnya kita identifikasi terlebih dahulu mana yang merupakan sisi terpanjangnya. Dari 5, 12, dan 13, yang nilainya paling besar itu adalah 13. Sehingga sisi terpanjangnya adalah sisi C, yaitu 13. Nah, jika kita sudah tahu mana sisi terpanjangnya, sekarang kita kuadratkan sisi terpanjangnya itu. Jadi kita kuadratkan untuk sisi C-nya. Kita tuliskan seperti ini. C kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Nah, 13 kuadrat ini sama dengan 169. Selanjutnya, kita jumlahkan kuadrat sisi lainnya, yaitu sisi A dan sisi B. Kita tuliskan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Selanjutnya kita kuadratkan masing-masing menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. Lalu kita jumlahkan, diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 169. Nah, dari sini kita baru bisa membandingkan apakah hasil dari C kuadrat dengan A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama atau tidak. Dan ternyata hasilnya adalah sama, yaitu 169. Karena 13 kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, maka kelompok 3 bilangan bulat positif ini dapat membentuk segitiga siku-siku, ya. Ini berarti 5, 12, 13 itu merupakan triple Pitagoras. Jadi, kesimpulan yang pertama mengenai cara menentukan jenis segitiga, kita membandingkan kuadrat dari sisi terpanjang dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi pengikunya. Kita bisa lihat gambar segitiga siku-siku di samping kanan ini. Apabila C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Kemudian apabila C kuadrat itu kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. Kemudian apabila C kuadrat itu lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua mengenai triple Pitagoras. Triple Pitagoras merupakan kelompok 3 bilangan bulat positif yang kuadrat bilangan terbesarnya mempunyai nilai yang sama dengan jumlah dari kuadrat bilangan-bilangan lainnya. Nah, dengan kata lain, suatu kelompok 3 bilangan bulat positif itu dapat dikatakan triple Pitagoras apabila C kuadrat atau bilangan terbesar itu nilainya sama dengan jumlah dari A kuadrat ditambah B kuadrat atau sama dengan kuadrat bilangan-bilangan lainnya. Ya, harus sama nilainya. Jika tidak sama, maka ketiga bilangan bulat positif tersebut bukan merupakan triple Pitagoras. Nah, itu dia penjelasan mengenai cara menentukan jenis segitiga dengan rumus Pitagoras dan triple Pitagoras.
Semoga adik-adik bisa memahami penjelasan dari Ibu ya. Terima kasih.